Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes, oke. Hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel, ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa sih sistem reproduksi yang baik dan bagi sistem reproduksi pria, wanita. Terus bagaimana tahapan menstruasi pada wanita? Terus fertilisasi atau pembuahan, proses pembuahan dan perkembangan embrionya, terus kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Oke, coba antum masih ingat nggak materi tentang sel? Sel itu apa sih? Ayo, masih ingat? Nggak ingat? Sel itu apa? Sel itu kan banyak ya, ada sel darah merah, sel darah putih, sel darah sel apalagi sel saraf, itu kan ada ya banyak jenis-jenisnya. Nah, arti sel itu apa? Ayo, materi IPA kelas 7 semester 2. Antum ingat ya. Ya, sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh organisme. Jadi, penyusun tubuh manusia yang paling kecil itu adalah sel. Oke? Terus, coba di dalam sel itu kan terdapat banyak organel sel. Apa aja organel selnya? Yang pertama ada namanya inti sel atau nukleus. Nukleus itu apa? Terus di dalam nukleus itu terdapat dilapisi oleh membran sel. Terus di luar ini ada sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan plasma. Nah, yang bertebaran di cairan plasma itu ada badan Golgi. Terus ada ribosom itu sebagai sintesis protein. Terus ada juga lisosom, terus mitokondria penghasil energi, ada juga retikulum endoplasma baik kasar maupun halus ya. Jadi manusia adalah organisme multiseluler yang artinya tersusun atas banyak sel, dan jumlah sel manusia itu sangat masih kecil ya, ukurannya tentu berbeda ketika manusia sudah dewasa. Jadi ketika antum masih kecil, ukuran sel antum ketika kecil sama ya ketika antum dewasa itu pasti berbeda. Oke. Jadi next kita ke intinya. Apa sih pembelahan sel itu? Ada yang tahu? Apa sih pembelahan sel itu? Ya, pembelahan itu adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih ya. Proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Jadi misalkan nih, ada sel induknya. Nah, sel induk ini akan membelah menjadi 2 bagian. Ya, ini namanya, ini bagian 1 di bagian 2. Ini dinamakan sel anak, oke? Terus dari sel anak ini akan membelah lagi menjadi anak sel anak, ya. Jadi anak sel anak, oke? Jadi akan membagi menjadi sel anak sel anak. Ibaratkan ini ibu antum sebagai induknya. Nah, ibu antum itu kan pasti melahirkan akan mempunyai misalkan 2 anak. Dari 2 anak ini akan memiliki anak lagi 2. Oke. Nah, 2 anak ini adalah cucunya, ini anaknya, ini induknya. Oke. Jadi pembelahan sel itu adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Oke. Terus kenapa bisa seperti itu? Ya, karena sel manusia yang awalnya sedikit terus melakukan pembelahan sehingga jumlahnya akan semakin banyak. Ya, jumlahnya akan semakin banyak. Oke. Terus kenapa sih sel-sel harus melakukan pembelahan? Kenapa harus melakukan pembelahan? Ayo. Pembelahan sel itu kan merupakan proses penting bagi keberlangsungan hidup setiap organisme, baik yang uniseluler maupun yang multiseluler, ya. Jadi itu adalah pembelahan sel itu adalah proses penting ya dalam sistem keberlangsungan hidup manusia. Yang pertama
Fungsi yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan ini fungsinya? Ya, ketika antum kecil, antum perhatikan. Ketika antum kecil, terus menjadi anak-anak, remaja, dewasa, orang yang sudah kerja, orang yang sudah mampan, jadi kakek. Apakah antum pernah perhatikan? Coba, antum mengalami pertumbuhan kah? Apakah antum tingginya itu sama? Ketika antum bayi, tingginya misalkan 50 cm. Ketika antum remaja, tingginya 50 cm. Ketika antum dewasa, tingginya 50 cm. Gak mungkin kan? Pasti antum akan mengalami peningkatan peninggian. Ya, dari peningkatan peninggian itu ada namanya pembelahan sel. Ya, ada pembelahan sel untuk pertumbuhan tubuh manusia. Oke. Jadi sel itu akan melakukan pembelahan agar makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Pembelahan sel ini menyebabkan jumlah sel-sel manusia, ya, sel-sel manusia itu menjadi banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka ukuran makhluk hidup itu juga akan semakin besar. Oke. Yang kedua adalah perbaikan sel. Apa sih perbaikan sel? Antum pernah terluka? Luka pada tangan antum ya, bukan hati antum. Jadi ketika antum luka, antum coba perhatikan berapa sel yang mati ya akibat luka yang antum alami. Kan banyak ya. Nah, saat terluka itu nanti beberapa sel di bagian jaringan tubuh yang terluka itu akan mengalami kerusakan ya, akan mengalami kerusakan. Jadi ini akan mengalami kerusakan sehingga darahnya itu akan keluar. Nah, bagaimana kulit itu luka ini menjadi kulit kembali? Jadi nanti setelah beberapa waktu yang lama, itu darah akan terhenti mengalir dan bagian tubuh yang terluka itu akan menutup dengan sendirinya. Menutup dengan sendirinya itu dengan apa? Dengan cara pembelahan sel ya. Pembelahan sel pada sel kulit, sel darah, dan lain-lainnya. Oke? Yang ketiga adalah untuk reproduksi. Ya, ini ya. Ini fungsi pembelahan sel yang ketiga adalah untuk reproduksi. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu mengalami reproduksi. Reproduksi adalah proses seksual di mana sel-sel kelamin bergabung ya, yaitu sel kelamin jantan maupun betina itu bergabung untuk membentuk individu baru. Nah, sel kelamin itu dibentuk dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri melalui pembelahan sel individu yang awalnya tidak sempurna dalam rahim. Awalnya tidak sempurna dalam rahim akan terus melakukan pembelahan sehingga terbentuk jaringan organ dan sistem organ yang dapat berfungsi dengan baik apabila individu itu lahir ya. Kemarin kan antum sudah belajar ya tentang perkembangan embrio ya. Yang awalnya pada saat hari ke-7 ya, hari ke-7 itu kan selnya ya, telurnya itu kan akan menempel di rahim untuk melakukan perkembangan lagi ya, untuk melakukan pembelahan sel. Setelah lagi dibelah sampai 9 bulan 10 hari itu maksud rata-ratanya ya. Terus sekarang pembelahan sel itu dibagi menjadi dua, ada mitosis sama meiosis. Apa sih mitosis sama meiosis? Nah, perbedaannya mitosis versus meiosis. Yang pertama, kalau mitosis ya menghasilkan 2 sel anakan. Kalau mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan meiosis itu akan menghasilkan 4 sel anakan. Kalau mitosis 2 sel anakan, kalau meiosis itu 4 sel anakan. Nah, terus perbedaan yang kedua, sel anak kalau mitosis itu akan identik dengan sel induknya. Jadi sel anak ini akan identik dengan sel induknya ya. Kalau misalkan induknya rambutnya lurus, maka nanti anaknya itu akan rambutnya lurus, itu mitosis. Sedangkan meiosis itu adalah sel anak tidak identik dengan sel induknya ya. Jadi kalau meiosis itu tidak identik, kalau mitosis itu identik. Yang ketiga, kromosom sel anak sama dengan induknya. Ya, kromosom sel anak sama dengan induknya, yaitu atau istilahnya dikenal diploid ya. Diploid, ingat, kromosom sel anak sama dengan induknya. Apa sih maksudnya? Dan itu akan tahu ya. Terus kalau meiosis itu kromosom sel anak adalah setengah dari sel induknya atau di istilahnya haploid.
ya, setengah sel induknya. Kalau diploid itu sama dengan induknya. Kalau haploid itu setengah dari sel induknya. Terus, kalau mitosis itu terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual itu biasa terjadi pada tumbuhan dan hewan, bukan manusia ya. Oke, kalau meiosis itu biasanya terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Oke. Ingat aja kalau mitosis itu untuk terjadinya dalam proses pertumbuhan atau perbaikan luka ya. Sedangkan meiosis itu untuk reproduksi seksual. Oke, lanjut kita ke tahapan pembelahan sel. Tahapan pembelahan sel itu ada 4 tahap. Yang pertama ada profase, metafase, anafase, dan telfase. Yang terakhir nanti ada interfase. Oke, tahapan pertama, profase. Coba antum perhatikan dulu videonya. Ya. Ini namanya benang-benang kromatin ya. Benang-benang kromatin ini akan menebal dan membentuk kromosom. Kromosom itu biasanya disimbolkan dengan huruf X. Oke. Terus membran inti mulai menjadi bagian-bagian kecil. Coba diulang ya. Ini kan ini kromosom. Nah, yang putih ini adalah membran inti. Nanti membran ini akan pecah menjadi bagian-bagian kecil. Terus, sentrosom. Sentrosom tuh ini. Ya, ini namanya sentrosom. Nanti sentrosom itu akan membelah dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Coba ya. Ya, sentrosom dia akan membelah dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Terus ini namanya benang-benang spindel. Fungsinya ya, ini namanya benang-benang spindel, itu fungsinya untuk menarik kromosom ya. Jadi ketika kromosomnya sudah menuju ke kutub ya, ke kutub utara sama kutub selatan, dari pos ya. Ketika kromosomnya ini mempas. Ya. Ketika kromosomnya itu sudah menuju ke kutub utara dan kutub selatan, maka nanti akan terbentuk gelondong pemisah, yaitu benang-benang spindel. Ini ya, benang-benang spindel. Kakinya, ini kepalanya itu namanya sentrosom, yang kakinya itu namanya benang-benang spindel. Fungsinya untuk menarik kromosom. Oke, ingat? Profase, tahapannya adalah benang-benang kromatin yang warna biru ini itu akan memadat dan menebal, itu kan akan memadat dan menebal dan membentuk kromosom. Ya, kromosom biasanya disimbolkan huruf X dan membran intinya akan mulai menjadi bagian-bagian kecil atau nanti membran intinya akan pecah. Coba untuk perhatikan, akan pecah. Ketika udah pecah, maka sentrosom, ya, sentrosom itu akan membelah dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Ada yang atas, ada yang bawah, dan akan terbentuk gelondong pemisah atau benang-benang spindel yang fungsinya untuk menarik kromosom. Itu profase. Tahapan kedua itu metafase. Nah, metafase, tadi kan sentrosomnya sudah menuju ke kutub utara sama kutub selatan ya. Kita namakan seperti itu. Nah, ini ya. Jadi nanti kan tadi sentrosomnya itu kan akan berada di kutub utara dan kutub selatan. Nanti kromosom yang birunya itu akan berada pada bidang ekuator. Ya, akan menuju ke bidang ekuator. Oke. Yang ditarik oleh benang-benang spindel. Itu metafase, ingat ya. Metafase sentrosomnya itu sudah berada di kutub utara sama kutub selatan. Nah, sedangkan kromosomnya itu berada di bidang ekuator atau tengah-tengahnya yang ditarik oleh benang-benang spindel. Selanjutnya anafase. Anafase nanti sentrosom itu kan sudah di bidang ekuator atau tengah. Nah, ini akan mengalami penarikan, akan ditarik oleh benang-benang spindel ya, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Kan tadinya ada dua ya. Antum perhatikan. Ini kan ada dua ya. Nanti yang ini satunya akan ditarik ke atas, satunya lagi akan ditarik ke bawah. Itu proses anafase.
sehingga akan terjadi terpisah dan terbentuklah kromatid. Nah, kromatid itu yang hanya satu ini ya. Kromatid itu satu, kalau kromosom itu ada dua. Oke. Anafase yang terakhir ada telofase. Nah, tadi kan kromatidnya itu kan sudah ditarik oleh membran spindel menuju kromosom. Nah, nanti membran inti ini mulai bergabung dan menghasilkan buah sel dan buah inti. Nanti kan sudah terpisah ya. Nanti akan membran inti ini mulai bergabung dan menghasilkan dua buah sel dan dua buah inti. Coba perhatikan dulu. Nah, ya kan? Nih, coba untuk perhatikan. Kan? Ya, ini ya, kromatidnya itu akan menuju ke inti sel dan akan terbentuk lagi membran inti. Oke. Nah, setelah terbentuk membran inti, nanti dia akan mengalami menghasilkan dua buah sel dengan dua buah inti sel. Dia akan menghasilkan dua buah sel dengan dua buah inti sel. Nanti kromosom itu akan mulai meregang dan berubah menjadi benang-benang halus kromatin. Ya, akan berubah menjadi benang-benang halus kromatin. Nanti akan terbentuk cincin pembelahan. Nah, ini cincin pembelahan ya. Dia akan terbentuk cincin pembelahan ya. Perhatikan. Itu namanya proses telofase ya. Itu telofase namanya. Oke? Jadi angka 8. Itu aja. Kalau profase apa? Metafase apa? Anafase apa? Telofase apa? Jadi nanti tugas antum adalah coba perhatikan lagi, ulangi lagi pembelahan sel mitosis dari tahap metafase, dari profase, metafase, anafase, telofase, dan yang terakhir adalah interfase. Nah, interfase itu adalah inti sel itu mempersiapkan diri untuk membelah lagi, ya. Membelah lagi, jadi kan sudah menghasilkan dua sel anak. Jadi dari satu sel anak itu akan membelah lagi, yang sel anak satunya lagi akan membelah lagi, dan terus membelah dan terus membelah, ya. Jadi akan pembelahan sel ini akan terus terjadi, ya. Jadi inti sel itu pada tahap interfase itu inti selnya itu akan mempersiapkan diri untuk membelah lagi, dan akhir pembelahannya itu secara mitosit menghasilkan dua sel anak yang masing-masing sel anak akan memiliki jumlah dan kromosom yang sama dengan induknya. Oke, jadi tugas antum yang pertama adalah coba antum review kembali pembelahan sel secara mitosis ya, dari tahap profase, metafase, anafase, telofase sampai interfase. Tahapannya itu seperti apa? Perhatikan kromosomnya, kapan kromosomnya itu akan berubah menjadi kromatid. Nah, kapan benang-benang spindel ini akan menarik kromosom. Nah, oke. Jadi, pertanyaan pertama adalah review kembali tentang pembelahan sel secara mitosis. Oke, sekarang terakhir pembelahan sel secara meiosis. Ya, kalau meiosis tadi sistem reproduksi terjadi pada sistem reproduksi manusia. Sebenarnya, kalau meiosis itu hampir sama kayak tahapan mitosis, ya hampir sama. Ya hampir sama dengan tahapan mitosis. Apa bedanya? Kalau di meiosis itu ada dua tahapan, ada dua kali tahapan. Misalnya ada meiosis 1 dan meiosis 2. Dan di meiosis 1 itu ada namanya profase 1, ada metafase 1, anafase 1, telofase 1. Terus meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Dan nanti di antara jeda antara telofase 1 sama profase 2 itu ada namanya istilahnya terjadi sitokinesis ya menjadi sitokinesis. Oke, kita perhatikan, ingat ya, meiosis itu ada dua tahapan, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 isinya sama kayak mitosis, ada profase, anafase, metafase, telofase. Cuma
tambahin angka 1 di belakang. Sedangkan meiosis 2 sama. Ada profase, anafase, metafase, sama telofase. Ditambahin angka 2. Oke, sekarang kita lihat tahap per tahapan dari profase ya. Oke, kita lihat. Profase 1 sama profase 2 itu beda ya. Pembahan sel pada profase 1 sama profase 2 itu beda. Coba antum perhatikan. Nah, kalau di meiosis itu ada namanya ini ya, saudara kromatis ya, kromatis ya. Ada saudaranya. Jadi ada yang warna ungu, ada warna biru, untuk membedakan aja prosesnya seperti apa. Coba antum perhatikan ya. Jadi di profase 1 tahapannya sama kayak di mitosis. Nanti membran inti itu akan mulai menjadi bagian-bagian kecil ya, mempecah. Terus kromatinya itu akan memadat menjadi kromosom ya. Kromatinya akan memadat menjadi kromosom. Terus kaki kromosom. Nah, perbedaannya antara mitosis pada tahap profase mitosis sama profase 1 meiosis itu adalah ini. Perbedaannya adalah nanti kaki kromosom, perhatikan ya, kaki kromosom itu akan terjadi pindah silang. Jadi kromosomnya anak itu akan berbeda dengan induknya. Kenapa? Kromosom anaknya akan berbeda dengan induknya. Karena kaki kromosom itu akan terjadi pemindahan silang. Nah, itu Anda coba lihat ya. Nah, ini kan kromatin akan memadat dan menebal menjadi kromosom ya, menjadi pasangan biru sama ungu, oke? Coba. Terus yang perbedaannya adalah nanti kaki kromosom terjadi pindah silang. Perhatikan pindah silangnya. Nih, perhatikan ya. Ini kakinya ungu, ini kakinya biru. Ya, ungu, biru. Nah, kan terjadi pindah silang. Jadi pindah silang. Nah, ketika sudah terjadi pindah silang, coba nih ya. Ungu, ini biru. Nah, jadi kan kakinya sini, pindah ke sini. Nah, jadi nanti kaki ini yang bawah itu akan menjadi warna biru, sedangkan yang ini akan berubah jadi warna ungu. Nah, akibatnya adalah kromosom anak itu akan berbeda dengan induknya. Kenapa? Kromosom anak yang itu berbeda dengan induknya karena ada terjadi pindah silang ya antara kaki kromosom. Oke. Perhatikan lagi. Ya, sama ya. Sentrosom itu akan membelah dan menuju ke kutub utara maupun kutub selatan. Nanti benang spindel itu akan mendorong kromosom itu ke sana ya. Ini profase 1. Ya. Perhatikan ya. Kalau meiosis dia akan terjadi pindah silang kaki, sedangkan mitosis ya, meiosis pada profase 1 ada pemindahan silang kaki, sedangkan mitosis itu tidak. Oke. Nah, ini metafase sama, metafase 1, anafase 1 sama telofase 1 pada tahap meiosis 1 itu sama dengan tahapan mitosis. Oke. Terus kita lihat di anafase 1 kromosomnya ditarik lagi ke dan menjadi tahapan telofase 1 ya. Jadi dua sel yang memiliki dua inti. Nah, nanti ini namanya proses sitokinesis ya, proses sitokinesis. Terus kita akan menuju ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan meiosis 2. Nah, meiosis 2 dari hasil sel anakan tadi dia akan membelah ya, membelah lagi menjadi tahapan profase 2. Dan nah, untuk profase 2 itu tahapannya hampir sama dengan tahapan mitosis ya. Tahapan profase 2 itu tahapannya sama dengan tahapan mitosis. Ada profasenya. Terus nih
profase, metafase, ya, tutup bidang miring, bidang kuartal, maaf. Terus akan ke tahapan anafase, akan membelah menuju ke tahapan telofase. Dan ya, selesai ya hasilnya ya. Kalau meiosis itu akan menghasilkan 4 sel anakan ya. 1, 2, 3, 4. Sedangkan mitosis itu akan menghasilkan 2 sel anakan ya. Nah, biasanya kalau meiosis itu terjadi pada pembelahan reproduksi seksual ya, antara sel kelamin jantan sama sel kelamin betina. Untuk apa? Coba. Jadi dari sel kelamin jantan itu akan mempunyai 46 kromosom, betina juga 46. Jadi kan tadi kan kalau meiosis itu kan setengahnya. Jadi dari jantan nyumbang setengahnya 46 itu kan 23. Betina juga menyumbang setengahnya, yaitu 23. Nah, hasil sumbangan ini akan terbentuklah antum di sini ya. Variasi antara antum dengan orang tua antum. Ada yang mirip ibunya, ada yang mirip bapaknya, ada juga setengahnya ya. Oke? Paham? Oke, selanjutnya kita ya, tugas antum yang kedua tadi. Yang pertama, silakan antum review kembali materi tentang pembelahan sel secara mitosis ya, maupun meiosis. Nah, untuk teknisnya antum boleh secara lisan, baik VN atau rekaman. Ataupun kalau antum nggak mau ngomong, bisa secara tulisan. Tulisan itu silakan antum bisa ditulis di buku tulis antum dan difotokan ya hasil tulisan antum. Nah, batas pengumpulannya itu maksimal hari Selasa 11 Agustus 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum pembelajaran IPA, pertemuan selanjutnya berlangsung, tugas itu harus dikumpulkan. Kalau belum nanti ditagih secara langsung. Terus, untuk pertemuan selanjutnya, nanti tanggal 11 Agustus, kita akan melakukan diskusi ya dan review materi tentang yang pertama sistem reproduksi pria dan wanita, yang kedua fertilisasi dan perkembangan embrio, ketiga menstruasi, pembelahan sel baik secara mitosis maupun meiosis, terakhir tentang penyakit dan upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi. Nanti diskusinya kita via bisa WhatsApp maupun Zoom ya. Nanti antum tunggu aja informasinya dari Ibu lewat apa. Jadi antum siap-siap dari jam 9.30 sampai 10.30 antum harus melakukan diskusi tersebut. Teknisnya seperti apa? Ibu informasikan di pertemuan selanjutnya. Nanti dikelompokkan ya. Akhwat nanti akan dibagi 2 kelompok, Iwan juga akan dibagi 2 kelompok. Jadi antum persiapkan ya. Persiapkan materinya, persiapkan pertanyaan yang akan antum tanyakan ya. Nanti pertanyaan yang akan antum tanyakan itu akan dijawab oleh teman antum. Nah, akan dijawab oleh teman antum ya, tim lawannya. Jadi tim lawannya juga nggak boleh kalah, tanya lagi ke tim lawannya juga ya. Jadi kita akan sharing diskusi ya, biar antum tambah ilmunya. Yang jadinya misalkan antum belum tahu nih materi tentang menstruasi itu seperti apa, bisa ditanyakan ke teman antum. Nanti di tahap terakhir nanti Ibu kasih pertanyaan hot ya buat antum. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan.